ذرفت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang mau pimpin doanya? Saya, Bu. Ya, pimpin Pak. Kawan-kawan, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Adakah di antara kita yang tidak hadir? Ada Bu. Ya, siapa nak? Nurmala Bu. Nurmala. Kemana dia? Sakit Bu. Sakit ya. Di sini Ibu ingin menyampaikan motivasi kepada kita semua, untuk kita semua ya, khususnya untuk kalian ya yang berhadir. Motivasi ini Ibu ambil dari sebuah hadis ya, ada 3 di sini. Yang pertama, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti dia tergolong orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang tercela. Ya, bagus sekali. Anak-anak ibu semuanya pasti sudah bisa berpikir ya, mana yang lebih bagus di antara yang ketiga itu. Ya, kalau kita punya pikiran yang positif, tentunya kita akan memilih poin yang pertama. Apa itu poin pertama? Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Iya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita adalah ya, setelah pembelajaran peserta didik diharapkan mampu: 1. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung. Selanjutnya ya, manfaat materi pembelajaran. Nah, ada manfaatnya ya nak ya, yaitu menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa taat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Sebab dengan meyakini bahwa ada malaikat selalu mencatat amal baik dan amal buruk. Itu manfaatnya ya nak ya, jadi tidak ada yang sia-sia. Selanjutnya, adapun garis besar cakupan materi pembelajaran kita itu ada 3. Ya, apa aja itu? Yang pertama adalah penciptaan malaikat. Ya, yang kedua, perbedaan antara malaikat, manusia dan jin. Dan yang ketiga adalah nama-nama malaikat dan tugasnya. Itulah pikiran kita ini. Nanti langkah-langkahnya adalah ya, yang harus kita lakukan adalah 1. Mengamati materi ataupun gambar-gambar. Ya, materi nanti Ibu sajikan, ya Ibu terangkan sedikit. Kemudian gambar-gambar nanti akan Ibu sajikan di sini. Jadi nanti satu kelompok, 1 orang maju ke depan untuk mengamati gambar. Kemudian berpikir kritis, artinya nanti dari apa yang sudah Ibu terangkan, silahkan anak-anak Ibu yang ingin bertanya, ya siapa saja boleh, tapi berkenaan dengan materi kita, yaitu malaikat selalu bersamaku. Kemudian yang ketiga, kita adakan diskusi. Ya, kita akan adakan diskusi, nanti Ibu akan bagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Ya, kemudian setelah itu kita menyampaikan hasil diskusi. Ya, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Dan yang lainnya silahkan untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok kawannya yang tadi. Ya, kemudian yang terakhir kita buat kesimpulan. Ya, kesimpulan pelajaran kita, kesimpulan hasil diskusi kita, apa nanti kita
kita buat. Oke Nak, mengerti kan? Ibu. Itulah langkah-langkah pembelajaran kita. Nah, materi pembelajaran ya. Hari ini kita memasuki materi tentang malaikat bersamaku, yaitu mengulas tentang ayat-ayat dan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu ya sama kalian semua, untuk kita yang ada di sini, kira-kira siapalah yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Iya. Pelajaran pada minggu yang lalu yaitu tentang pengertian iman kepada malaikat, hukum beriman kepada malaikat, penerapan perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Hubungan antara materi yang lalu dengan sekarang itu tidak akan terpisahkan, karena materi yang lalu juga kita masih belajar tentang malaikat selalu bersamaku, yaitu berbicara tentang pengertian malaikat, kan? Kemudian hukum beriman kepada malaikat. Nah, itu dia. Jadi yang sekarang juga tentang malaikat. Jadi masih ada hubungannya ya kan? Yaitu tentang ayat-ayat dan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Itulah untuk hari ini. Paham Nak? Materi, kita masuk kepada materi pembelajaran. Nah, ini dia materi pembelajaran kita ya. Nah, pertama penciptaan malaikat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat. Sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui ya malaikat dengan perbedaan dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Mana hadisnya Bu? Ini dia, ya kan? Nah, bisa kita baca nanti ya. Nah, selanjutnya perbedaan antara malaikat manusia dan jin. Manusia, malaikat, dan jin, ya kan? Nah, malaikat, manusia, dan jin. Mana perbedaannya? Ini dia, sudah ada di tabel ya. Malaikat yaitu bersifat gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum, ya. Kemudian memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Kemudian manusia itu bersifat nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka. Jangan lupa. Ya, selanjutnya nama-nama dan nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat itu banyak ya Nak, tapi yang wajib kita imani ada berapa? 10. Nah, yang 10 itu inilah dia. Ya, pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengatur urusan Allah. Ketiga, malaikat Jibril, tugasnya menjaga nyawa. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, adakah anak-anak kami yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita untuk menerapkan keimanan kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Bagus sekali pertanyaannya ya. Adakah di antara kita yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya. Ya. Di antara cara menerapkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu bersikap positif, bersikap hati-hati dalam berbuat dan berkata, bersikap rendah hati. Ya, bagus sekali. Adakah yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Semangat dalam berusaha dan giat dalam menuntut ilmu. Berdiskusi kelompok. Di sini Ibu bagi aja langsung. Ya, Ibu buat di sini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di sana kelompok 3. Kelompok 1 kita mulai. Silakan maju Nak. Coba dia mati gambarnya. Kedua gambar tersebut dia mati, nanti diceritakan sama lawannya. Sudah? Ya. Silakan duduk kelompok 2. Sudah Nak? Sudah. Bagus. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, masing-masing kelompok sudah mengamati gambar. Ya, gambar itu menjadi bahan diskusi kita. Ya kan, gambar itu menjadi bahan diskusi kita. Nanti kalian kerjakan bersama-sama. Sudah paham semua? Paham. Silakan bekerja.
menyampaikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang penciptaan malaikat sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang sudah kami amati tadi, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Masalahnya adalah mengapa malaikat diciptakan dari cahaya, mengapa tidak seperti jin dan manusia yang diciptakan dari api dan tanah. Teman-teman semua, di sini kami sudah menemukan masalahnya, yaitu karena malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Ia menjadi perantara antara Allah dan Rasulnya. Ia adalah makhluk Allah yang taat dan suci. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, maka malaikat pun menguasai sifat-sifat cahaya. Di antaranya adalah malaikat tidak dapat terlihat dan mampu bergerak secepat cahaya. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya dari kelompok 1. Dan adakah yang ingin menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan. Malaikat makhluk gaib, walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Bagus sekali, itu tanggapan dari kelompok 3 ya Nak, untuk kelompok 1. Bagus sekali, itu dia yang tadi ya. Kesimpulannya Nak ya. Tanggapan untuk kelompok 1. Iya. Jadi kelompok 1 tadi sudah berhasil menemukannya ya, kelompok 2 dan 3 sudah menanggapi. Siapalah kira-kira di antara kalian yang bisa membuat kesimpulan? Iya, bagus. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, 1. Berkata dan berbuat jujur, karena dimana dan kemampuan kita pergi, pasti malaikat selalu menguasai kita. 2. Bertindak hati-hati, baik dalam berkata dan perbuatan. Ya, bagus sekali dari kelompok 1 ya. Untuk menanggapi, untuk memberilah dia kesimpulan dari kelompok 2. Jadi intinya adalah dengan meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya maka akan terbentuk pribadi yang teliti, disiplin dan waspada. Nah, itu di sini Ibu akan membagikan LKPD. Di mana LKPD ini nanti kalian bisa kerjakan di rumah, ya, bisa kalian kerjakan di rumah. Dibaca bagus-bagus isinya ya. Ya, nanti minggu depan ini harus dikumpul lagi. Ya, Ibu ambil lagi, harus sudah selesai semuanya. Ya, ini LKPD-nya. Ya. Untuk menutup pembelajaran kita di sini Ibu ungkapkan kembali ya bahwasannya ini materi kita kan tentang malaikat ya. Jadi Ibu katakan, Ibu sampaikan bahwa malaikat itu tidak pernah salah. Ya. Setan itu tidak pernah benar. Manusia itu bisa salah, bisa benar. Maka dari itu kita sebagai manusia, ya kan, untuk saling mengingatkan, bukan untuk saling menyalahkan. Paham kan, Nak? Paham. Bagus sekali. Jadi untuk pertemuan kita minggu depan kita akan mengambil materi yaitu tentang Asmaul Husna. Paham, Nak? Paham.